Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nwaya Swaningsih. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Pariwisata PGRI Ubud, Kabupaten Gianyar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama Universitas Hamsanwadi. Berikut ini akan saya tampilkan video layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak semuanya, senang sekali ya Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian walaupun kita berjumpanya dalam situasi daring. Nah, sebelumnya kita sudah pernah berjumpa dalam kegiatan bimbingan klasikal. Nah, untuk pertemuan kita pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ya, nah di mana dalam kegiatan ini Ibu akan mengambil sebuah topik mengenai keterbukaan diri. Nah, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu harapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi pengertian dari keterbukaan diri. Ibu harapkan juga nanti kalian mampu menganalisis manfaat dan fungsi dari keterbukaan diri, dan kalian mampu mengenali ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri. Ya nak ya, itu topik dan tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita secara daring ini, Ibu menggunakan metode active learning. Tekniknya itu teknik diskusi. Ya, Ibu menggunakan strategi active learning, metodenya curah pendapat atau diskusi. Kita melakukannya secara daring. Nah, nanti pada saat kegiatan berdiskusi, Ibu harapkan kalian secara aktif, berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, baik itu menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun menyimpulkan dari semua kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, nanti pada saat kalian menyampaikan pendapat, Ibu harapkan kalian menyampaikannya dengan sopan dan santun, ya. Nah, selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kalian ketahui, di mana ada 3 asas ya yang harus kalian ketahui dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu asas keterbukaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu Ibu harapkan nanti kalian secara terbuka menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Asas kesukarelaan, Ibu harapkan kalian secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain menyampaikan pendapat, memberikan saran ataupun berdiskusi. Kalian secara sukarela menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting kalian ketahui dan sangat penting kalian tepati. Asas kerahasiaan ini adalah di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini hanya kita
hanya anggota kelompok saja yang mengetahui dan orang lain tidak boleh mengetahui semua bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya nak ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Itu tadi ya tujuan beserta dengan asas dan teknik yang akan kita gunakan pada saat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sekarang untuk lebih mengakrabkan suasana kita ya. Nah, Ibu akan mengajak kalian melakukan perkenalan diri ya dengan rangkaian nama. Kalian menyebutkan nama kalian sambil menyebutkan kelebihan yang kalian miliki secara bergiliran ya. Nah, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Swaningsih. Kelebihan Ibu orangnya sangat disiplin. Lanjut Wiwi. Perkenalkan, nama saya Pandik Kadek Wiwi Iliana. Kelebihan saya adalah saya orangnya bertanggung jawab. Oke, kelebihannya bertanggung jawab. Lanjut Julia. Perkenalkan, nama saya Kadek Julia Ngarawati. Kelebihan saya tepat waktu. Oke, kelebihan Julia tepat waktu. Selanjutnya Arita. Perkenalkan, nama saya Kadek Adarita. Kelebihan saya orangnya tepat waktu. Iya, Arita orangnya tepat waktu. Selanjutnya Gede Wiryawan. Perkenalkan, nama saya Gede Wiryawan. Kelebihan saya orang yang jarang ingkar janji. Iya, orang yang jarang ingkar janji. Selanjutnya Kumala. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumala. Kelebihan saya percaya diri. Ya, kelebihan Kumala, percaya diri. Selanjutnya Sudarmika. Perkenalkan, nama saya Madito. Kelebihan saya dengan waktu. Iya, itu ya. Oke, jadi itu ya perkenalan kalian. Jadi kalian sudah mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman kalian ya. Nah, untuk merilekskan suasana lagi di pagi hari ini supaya bersemangat, tidak ada yang masih mengantuk ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengikuti sebuah permainan. Permainannya namanya tepuk, genap, ganjil ya. Di sini Ibu akan mengucapkan ya bilangan genap dan ganjil. Kalau bilangannya ganjil berarti tepuk, kalau bilangannya genap berarti tidak tepuk ya. Silakan konsentrasi, di-unmute semua mikrofonnya. Kita mulai. 7 8 13 1 2 5 20. Ya, berarti konsentrasi kalian masih berfokus di sini ya. Ya, itu tadi ya untuk merilekskan suasana kita supaya kita rileks dan tidak tegang mengikuti kegiatan hari ini. Kita mengikuti kegiatannya santai saja nak ya, jangan terlalu tegang ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan perkenalan dan permainan. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik mengenai keterbukaan diri. Nanti Ibu juga akan menampilkan sebuah slide video animasi tentang keterbukaan diri. Sekarang Ibu sampaikan sedikit apa itu keterbukaan diri ya. Nah, keterbukaan diri itu adalah kegiatan di mana kita berbagi informasi tentang diri kita sendiri. Baik itu perasaan kita, keinginan kita, ide kita, emosi kita, amarah kita, semua yang ada pada diri kita, kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa yang sedang kita pikirkan
ya nak ya. Itu artinya dari keterbukaan diri ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang materi kita, keterbukaan diri. Silahkan anak-anak perhatikan videonya. Nanti Ibu akan mengajak kalian berdiskusi terkait dengan video yang akan Ibu sajikan sekarang. Silahkan diperhatikan, nak. Nah, oke anak-anak, itu tadi ya sudah kalian perhatikan videonya? Sudah. Nah, dalam video oke, bagus sekali ya. Nah, dalam video itu materi kita ada tentang keterbukaan diri, manfaat keterbukaan diri, fungsi dari keterbukaan diri, dan ciri-ciri dari keterbukaan diri. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi terkait dengan video yang sudah kalian simak tadi, ya nak ya. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi, kalian jawabnya secara bergiliran. Nanti silakan angkat tangan kalian yang mau menyampaikan pendapatnya, ya. Gimana? Sudah siap? Siap, semangat ya. Nah, untuk yang pertama, dalam video itu ya mengenai keterbukaan diri. Apa pemahaman yang bisa kalian tangkap terkait dengan keterbukaan diri? Silakan, siapa yang bisa? Silakan di-unmute. Saya, Bu. Oke, yang pertama Julia. Silakan Julia. Pemahaman yang saya dapat dari video tersebut adalah pemberian informasi diri kita sendiri kepada orang lain supaya orang lain mengetahui apa yang sedang kita pikirkan dan diinginkan. Misalnya berbagi informasi tentang perasaan, keinginan, motivasi, ide-ide, pendapat, dan semua informasi yang berkaitan dengan diri sendiri. Oke, jadi itu ya
pemahaman Julia tentang keterbukaan diri. Menurut Julia, keterbukaan diri dimanalah kita bisa berbagi informasi tentang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, ide-ide kita kepada orang lain. Oke, bagus Julia. Nah, selanjutnya siapa yang bisa pengertian dari keterbukaan diri? Silahkan. Siapa? Saya Bu. Siapa duluan? Komala, silahkan Komala. Baik Bu, keterbukaan diri adalah kegiatan membagi informasi tentang pikiran dan perasaan kita kepada orang lain, baik pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif. Oke, bagus ya Komala ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Komala. Keterbukaan diri itu adalah dimana kita berbagi informasi tentang pikiran yang kita pikirkan, baik itu pikiran yang positif maupun pikiran kita yang negatif ya. Nah, selanjutnya sekarang siapa? Ayo. Ya, Bu. Oke, Arita sekarang, silakan Arita. Keterbukaan diri adalah pengungkapan mengenai diri kita sendiri tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Iya, ya itu ya pendapat yang disampaikan oleh Arita tentang keterbukaan diri, mengungkapkan informasi kita kepada orang lain. Oke, selanjutnya siapa nih yang belum? Ayo. Oke, Gede Wiryawan, silakan. Silakan Gede. Oke, silakan Gede. Keterbukaan diri adalah kegiatan membagi informasi pribadi meliputi pikiran, perasaan, pendapat, dan juga informasi yang disembunyikan pada orang lain. Oke, itu menurut Gede ya. Keterbukaan diri adalah kegiatan berbagi informasi tentang apa yang kita pikirkan yang belum diketahui oleh orang lain. Ya, oke bagus Gede. Ya, yang belum siapa? Silahkan. Saya Bu. Oke, Wiwi, silahkan Wiwi. Pendapat saya tentang keterbukaan diri adalah membagikan informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain yang meliputi pikiran, perasaan, dan pendapat kita. Iya, sama ya. Berarti kegiatan membagi informasi tentang diri kita, baik itu pikiran kita kepada orang lain. Oke, yang belum siapa? Silahkan. Made Sudarmika, silahkan Made. Oke, silahkan. Oke, sepertinya Made Sudarmika lagi gangguan ya. Oke, jadi ya dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi mengenai keterbukaan diri, benar sekali ya Nak ya. Pengertian dari keterbukaan diri itu adalah dimana kita berbagi informasi tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, keinginan kita, ide-ide kita yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, baik itu yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif, kita komunikasikan secara verbal kepada orang lain. Ya, bagus sekali Nak ya. Sudah paham kalian mengenai keterbukaan diri. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, ketika kalian sudah mampu membuka diri, manfaat yang akan kalian peroleh ketika sudah mampu terbuka dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Nak. Manfaat dari keterbukaan diri adalah? Saya Bu. Oke, Julia. Manfaat keterbukaan diri adalah ketika kita mampu membuka diri, kita akan memperoleh berbagai macam informasi sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan kita. Ya, bagus sekali Julia ya. Manfaatnya kita bisa menambah wawasan yang kita miliki. Ya, oke itu dari Julia. Selanjutnya siapa? Ayo, masih semangat. Ya, Bu. Oke, Komala, silakan Komala. Manfaat dari keterbukaan diri adalah dengan kita membuka diri akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengutarakan apa yang kita rasakan sehingga dapat mengurangi stres dan beban yang kita rasakan. Ya, benar sekali ya, itu pendapat dari Komala ya. Manfaat kita jika kita membuka diri adalah kita bisa mengutarakan apa yang kita rasakan dan bisa mengurangi beban yang kita rasakan sehingga kita tidak stres dengan apa yang kita pikirkan. Ya.
Oke, bagus Kumala. Selanjutnya siapa? Ayo. Manfaat dari keterbukaan diri. Arita, silakan Arita. Manfaat dari keterbukaan diri adalah membuka diri bisa menciptakan hubungan sosial yang dinamis dengan orang lain karena akan menciptakan sebuah interaksi yang saling membangun. Ya, bagus sekali Arita ya. Manfaatnya kita bisa meningkatkan hubungan yang dinamis dengan orang lain karena terjadi sebuah interaksi ya antara kita dengan orang lain. Oke, bagus Arita. Selanjutnya siapa yang belum? Wiwi sudah? Belum, Bu. Oke, silahkan Wiwi. Manfaat dari keterbukaan diri adalah kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan yang kita miliki dan kita bisa mendiskusikan tentang apa yang kita pikiran dan inginkan kepada orang lain. Iya, bagus ya Wiwi ya. Kita bisa mendiskusikan apa yang sedang kita pikirkan dan kita bisa mengetahui dari diskusi itu kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Itu manfaat dari keterbukaan diri menurut Wiwi ya. Oke, selanjutnya siapa yang belum? Gede. Saya, Bu. Oke, Gede silahkan. Manfaat keterbukaan diri adalah memberikan kita kesempatan atau peluang untuk mengembangkan kemampuan, ide, dan potensi yang kita miliki sehingga akan mempelancar tujuan yang ingin dicapai. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Gede. Manfaat dari keterbukaan diri, kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan atau ide-ide yang kita miliki sehingga tujuan yang ingin kita raih itu dapat tercapai ya. Itu. Nah, sekarang yang terakhir, Made Sudarmika. Silakan Made. Manfaat dari keterbukaan diri adalah Manfaat dari keterbukaan diri adalah membuka diri yang positif akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk diri kita sendiri karena dengan sikap terbuka akan mengurangi perasaan ketika orang lain kepada diri kita sendiri. Oke, bagus ya Made Sudarmika ya. Manfaat dari keterbukaan diri, manfaatnya sangat luar biasa menurut Made Sudarmika karena akan mengurangi prasangka negatif orang lain terhadap diri kita ya. Nah, dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya, benar sekali manfaat dari keterbukaan diri itu adalah satu, bisa mengurangi beban kita ya, supaya kita tidak stres dengan apa yang kita pikirkan. Terus manfaatnya kita bisa mengeksplorasi kemampuan, bakat, serta ide-ide yang kita miliki. Nah, selanjutnya itu manfaatnya dengan kita membuka diri, manfaatnya kita bisa berdiskusi dengan orang lain sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita diskusikan, terus apa kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, terus tadi disampaikan juga manfaat dari keterbukaan diri. Kita bisa meningkatkan hubungan yang dinamis dengan orang lain karena terjadi sebuah interaksi di mana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Oke, bagus sekali nak ya. Jadi kalian sudah paham mengenai manfaat dari keterbukaan diri. Oke, masih semangat? Pertanyaan yang ketiga sekarang ya, Ibu mau bertanya lagi. Apa fungsi dari keterbukaan diri? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, Komala, silakan Komala. Fungsi dari keterbukaan diri adalah membiasakan diri untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan atau inginkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Oke, jadi kita bisa terbiasa ya mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Oke, itu menurut Komala. Bagus Komala. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, Gede Sudarmika, silahkan Gede. Fungsi dari keterbukaan diri adalah Fungsi dari keterbukaan diri adalah kita akan memperoleh berbagai informasi sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan yang kita dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ya, itu ya menurut Gede ya. Fungsi dari keterbukaan diri itu bisa meningkatkan kualitas kita
kualitas sumber daya kita, ya, sumber daya manusia. Kita bisa menambah wawasan kita, pengetahuan yang kita miliki. Oke, bagus Gede. Nah, selanjutnya siapa? Julia yang dari tadi sudah nggak sabar ingin jawab. Ayo Julia. Fungsi dari keterbukaan diri adalah akan melatih diri kita sendiri untuk menyampaikan hal-hal apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Oke, melatih diri kita ya, menyampaikan hal-hal apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Oke, bagus Julia. Nah, yang belum siapa? Arita. Oke, Arita, silakan Arita. Fungsi dari keterbukaan diri adalah akan menumbuhkan sikap saling mempercayai dengan orang lain, menciptakan rasa tenggang rasa, dan hal ini akan menghindari diri dari prasangka buruk dari orang lain. Oke, fungsinya kita bisa memiliki rasa tenggang rasa kepada orang lain sehingga mengurangi prasangka buruk orang lain terhadap diri kita, ya. Oke, bagus sekali Arita. Itu dari Arita ya. Nah, yang belum, Wiwi ya. Wiwi silakan. Fungsi dari keterbukaan diri. Fungsi dari keterbukaan diri adalah kita bisa menyampaikan kemampuan dan ide-ide yang kita miliki kepada orang lain sehingga kita bisa mendapatkan banyak informasi supaya kita bisa lebih meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Iya, memperoleh informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Oke, bagus Wiwi. Siapa yang belum ya? Made Sudarmika mungkin yang belum. Ya, Madenya nampaknya keluar masuk ya. Made Sudarmika bisa menyampaikan apa fungsi dari keterbukaan diri? Iya, silakan Made. Ya, nampaknya Made lagi bermasalah dengan jaringannya ya. Oke Made, oke. Ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi mengenai fungsi dari keterbukaan diri ya, benar sekali apa yang kalian sampaikan. Ya, fungsi dari keterbukaan diri itu bisa menambah wawasan yang kita miliki. Oke. Nah, dari fungsi, sekarang Ibu ingin bertanya mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri itu seperti apa, Nak? Karakteristiknya seperti apa? Saya, Bu. Oke, Julia yang semangat sekali ya. Silahkan Julia, ciri-ciri atau karakteristiknya. Karakteristik keterbukaan diri adalah memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap orang lain. Iya, ciri-cirinya berarti orang memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap orang lain. Oke, bagus Julia. Nah, sekarang siapa? Ciri-ciri dari keterbukaan diri. Oke, Komala, silakan Komala. Ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri adalah mau bekerja sama dan menghargai orang lain. Ya, benar sekali ya. Ciri-cirinya itu atau karakteristiknya mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai orang lain. Ya, bagus. Selanjutnya, tadi yang sudah nggak sabar, Gede Wiryawan, silahkan Gede. Ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri adalah berani berterus terang dan mau mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya. Iya, benar ya. Karakteristiknya berani mengungkapkan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Oke, bagus ya Gede. Ya, selanjutnya Arita, silakan Arita, ciri-ciri. Ciri-ciri atau karakteristik keterbukaan diri adalah mau menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang ada di lingkungannya. Oke, benar sekali ya. Ciri-ciri dari keterbukaan diri adalah mau menyesuaikan dirinya dengan berbagai macam perubahan yang ada pada lingkungannya. Ya, benar sekali Arita. Yang sekarang Wiwi ya, Wiwi silakan. Ciri-ciri atau karakteristik keterbukaan diri adalah mau menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan dan tidak mengisolasi dirinya dengan orang lain. Iya, ciri-ciri dari keterbukaan diri itu artinya terbuka dan tidak mengisolasi dirinya dengan orang lain. Ya, bagus sekali Wiwi.
Nah, yang belum mungkin yang dari tadi keluar masuk. Made Sudarmika, ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri adalah Karakteristik keterbukaan diri adalah berani berterus terang menyampaikan keinginan dan pikiran kepada orang lain. ya, benar sekali ya. Berani berterus terang dengan apa yang dia pikirkan kepada orang lain, menyampaikan secara terus terang dengan apa yang dipikirkan, dirasakan kepada orang lain. Oke, bagus sekali nak ya. Berarti itu yang sudah kalian sampaikan mengenai ciri-ciri dari keterbukaan diri. Oke, dari yang sudah kalian sampaikan tadi mengenai pengertian keterbukaan diri, manfaat dari keterbukaan diri, fungsi dari keterbukaan diri, dan ciri-ciri atau karakteristik dari keterbukaan diri ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi? Kesimpulannya siapa yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Oke, Julia, silakan Julia. Baik, Bu. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah keterbukaan diri sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Keterbukaan diri berarti di mana kita bisa berbagi informasi dan perasaan kita secara pribadi kepada orang lain. Manfaat dari keterbukaan diri adalah kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita bisa memiliki banyak pengalaman, memiliki hubungan sosial yang dinamis dengan orang lain, dan kita bisa mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Oke, bagus sekali ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Julia tadi mengenai kesimpulan kita terkait dengan materi keterbukaan diri. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah, cukup Julia saja. Oke, nah dari kesimpulan yang sudah Julia sampaikan tadi dan dari semua yang sudah kalian sampaikan, Ibu mau bertanya apa contoh dari keterbukaan diri yang bisa kalian ungkapkan pada saat mengikuti proses pembelajaran. Contoh sikap keterbukaan diri pada saat proses pembelajaran seperti apa, Nak? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Wiwi. Saya, Bu. Ya, Wiwi silakan Wiwi. Wiwi yang duluan, ayo. Contoh keterbukaan diri saat mengikuti pembelajaran adalah mau menerima masukan dan kritikan yang diberikan oleh teman-teman. Ya, sikap terbukanya berarti mau menerima masukan atau kritikan yang diberikan oleh teman-teman. Oke, bagus Wiwi ya. Itu contohnya dari Wiwi. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Gede Wiryawan, silahkan. Contoh sikap terbuka saat mengikuti pembelajaran adalah berani menyampaikan ide-ide yang dimiliki. Oke, berani menyampaikan ide-ide yang kita miliki saat mengikuti proses pembelajaran. Oke, bagus sekali Gede Wiryawan. Lagi, contohnya apa lagi? Saya, Bu. Komala, silakan Komala. Contoh sikap terbuka saat mengikuti pembelajaran adalah berpartisipasi aktif saat mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Iya, terbuka saat mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Contohnya berpartisipasi aktif ya dalam mengikuti diskusi kelompok, memukakan pendapat gitu ya. Bertanya, itu artinya contoh berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Oke, bagus Komala. Selanjutnya, Arita. Proses pembelajaran adalah kita berani menyampaikan pendapat kita pada saat mengikuti belajar. Iya, contohnya sikap terbuka kita berani menyampaikan pendapat kita saat mengikuti proses pembelajaran. Oke, bagus Arita. Tadi ya Julia, yuk Julia. Contoh keterbukaan diri saat belajar adalah berani bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang pelajaran yang belum dipahami. Iya, itu ya penting ya. Contoh terbuka saat mengikuti pembelajaran. Kita harus berani bertanya kepada Bapak Ibu guru mengenai materi yang belum kita pahami. Ya, oke bagus Julia. Lagi satu mungkin Made Sudarmika. Contoh keterbukaan diri saat mengikuti pembelajaran. Apa Made? Belajar adalah ketika kita berani menyampaikan pemahaman yang kita berani mengutarakan pendapat kita pada saat mengikuti proses pembelajaran.
Oke, bagus ya Madea. Berani menyampaikan apa yang kita pikirkan pada saat mengikuti pembelajaran. Ya, bagus sekali Madea. Nah, itu contoh-contoh yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian berikan mengenai keterbukaan diri pada saat mengikuti proses pembelajaran. Oke, bagus sekali nak ya, contoh-contoh yang sudah kalian berikan. Oke, nah dari apa yang sudah kita bahas tadi mengenai keterbukaan diri, manfaat keterbukaan diri, fungsi keterbukaan diri, ciri-ciri keterbukaan diri, dan contoh yang sudah kalian berikan, itu artinya kalian sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Kalian sudah mampu mengidentifikasi pengertian dari keterbukaan diri, kalian sudah mampu menganalisis fungsi dan manfaat dari keterbukaan diri, kalian sudah mampu mengenali ciri-ciri dan karakteristik dari keterbukaan diri, dan kalian juga sudah bisa memberikan contoh realnya bagaimana sikap keterbukaan diri yang bisa kalian tunjukkan pada saat mengikuti proses pembelajaran. Ya, nah benar sekali nak ya apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Jadi dapat Ibu simpulkan keterbukaan diri itu memang sangat penting diterapkan tidak hanya dalam proses pembelajaran, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik mengikuti proses pembelajaran, dalam hubungan kita bermasyarakat, dan dalam hubungan kita di keluarga. Keterbukaan diri itu sangat penting diterapkan, di mana kita bisa berbagi informasi tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita rasakan, supaya hal itu tidak menjadi beban untuk diri kita sendiri. Manfaatnya sudah pasti banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mampu terbuka. Ya, manfaatnya kita bisa menambah wawasan kita, meningkatkan hubungan dinamis dengan orang lain, mengembangkan potensi kemampuan yang kita miliki. Ya nak ya, itu manfaat ketika kita mampu membuka diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya nak ya. Oke, bisa dipahami itu tadi? Bisa. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Ada? Sudah ya? Saya Bu. Oke Julia. Kumala ya, maaf. Silahkan Kumala, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya Bu. Ya. Bagaimana cara supaya saya berani menyampaikan pendapat saya kepada orang lain? Pertanyaan dari Kumala, bagus sekali Kumala ya. Bagaimana caranya supaya kita berani menyampaikan pendapat kita kepada orang lain? Siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Kumala? Arita, silakan Arita. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kumala. Menurut saya, cara kita bisa menyampaikan pendapat kita kepada orang lain adalah kita menyampaikannya dengan sopan dan santun supaya tidak menyinggung perasaannya, dan kita harus yakin dengan pendapat yang kita sampaikan. Oke, bagus sekali Arita ya. Jadi benar ya Kumala ya, apa yang disampaikan oleh Arita. Cara kita menyampaikan pendapat kepada orang lain itu harus satu, kita menyampaikan dengan sopan dan santun supaya tidak menyinggung perasaan dari orang lain. Dan kita harus berani mempertanggungjawabkan dari pendapat yang kita sampaikan ya, supaya pendapat itu jelas dan tidak mubasir istilahnya kita menyampaikan pendapat dengan data yang akurat ya. Kita harus berani mulai mencoba menyampaikan pendapat-pendapat yang kita miliki kepada orang lain. Itu ya Kumala ya. Bisa dipahami Kumala? Bisa Bu. Oke, bagus. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya, sudah ya. Nah, dari apa yang sudah kita lewati tadi, karena sudah menunjukkan waktu ya, hampir 45 menit kita mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuannya akan Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi Ibu sudah mengirim link Google Form di grup WA kita ya. Nanti kalian silahkan isi link Google Form itu terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kegiatan hari ini akan Ibu cukupkan sampai di sini. Karena tadi kegiatannya diawali dengan doa, sekarang kegiatannya Ibu akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai,
Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Untuk selanjutnya kita juga akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 1 minggu lagi. Ya nak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Om Santi 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 Om.